Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, channel Arpan Semanja. Mudah memahami kimia. Di channel ini akan dijelaskan konsep dasar kimia beserta contohnya masing-masing. Mohon untuk Anda subscribe dengan menekan tombol subscribe dan juga menekan tanda loncengnya untuk mendapatkan info terbaru tentang video yang saya upload. Anda juga bisa menekan like dan dislike dan membagi video ini ke teman Anda yang ada di Facebook, Instagram, dan Telegram. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Arpan di channel Arpan Semanja. Hari ini atau saat ini kita akan belajar lanjutan dari hidrokarbon bagian kedua, yaitu hidrokarbon bagian ketiga. Ini adalah masuk ke dalam reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon ini nantinya sebagai dasar untuk masuk di reaksi-reaksi senyawa turunan alkana yang ada di kelas 12. Itu ada materinya namanya alkohol, ada ether, kemudian ada aldehida, ada keton, ada asam karboksilat nanti dan ada ester. Jadi sekarang inilah dasar untuk masuk ke reaksi-reaksi nantinya lanjutan di kimia organik atau kimia karbon. Kita mulai dengan reaksi yang ada, yaitu reaksi senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 4. Yang pertama namanya reaksi substitusi. Yang kedua adalah reaksi adisi, yang ketiga reaksi eliminasi, dan yang keempat ini adalah reaksi oksidasi. Masing-masing akan kita pelajari bersama dan saya jelaskan. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Apa artinya reaksi substitusi? Reaksi substitusi itu adalah disebut juga sebagai reaksi pergantian, di mana satu atom H atau lebih dari senyawa hidrokarbon ini diganti dengan atom atau gugus atom yang lain. Secara umum, reaksi substitusi ini berlaku untuk golongan alkana dan tidak terjadi perubahan jenis ikatan. Jadi, reaksi substitusi ini biasanya terjadi pada senyawa alkana. Ingat bahwa alkana itu yang memiliki rumus umum CnH2n ditambah 2. Saya contohkan, misalnya CH4 ditambah Cl2, ini hasilnya CH3Cl ditambah Cl. Ini awalnya itu hanya 4. Kemudian diambil 1, itu jadinya 3. Diganti dengan Cl yang ada di sini, jadinya CH3Cl. Hanya tadi yang diambil di sini dan sisa Cl di sini membentuk HCl. Contoh yang berikutnya, kalau reaksi ini dilanjutkan, CH3Cl ditambah Cl2, ini sama. Ini hanya diambil 1, kalau diambil 1 atau dikurangi 1, ini jadinya 2. Ini Cl-nya sudah ada, diambil lagi Cl1 di sini, berarti tinggal Cl2. Jadi Cl-nya sudah ada 1, ditambah 1, jadinya Cl2. Lagi yang tadi, hanya diambil 1, diambil 1 Cl di sini, jadinya HCl. Contoh yang lain adalah C2H6 ditambah Cl2. Jadi ini hanya diambil 1, jadi hanya 5. Kemudian diganti dengan Cl. C2H5Cl ditambah dengan HCl. Jadi yang saya mau katakan adalah tidak bisa C-nya diambil. Yang bisa diganti itu adalah H. Sebagaimana definisi. Di mana satu atom H atau lebih diganti dengan yang lain. Ini tetap ikatannya tunggal, jadi masih tunggal semuanya, tidak ada terjadi perubahan ikatan. Ya. Ini reaksi yang pertama, namanya reaksi substitusi. Reaksi yang kedua adalah reaksi adisi. Itu adalah reaksi adisi adalah reaksi perubahan ikatan rangkap 3 nanti menjadi ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 2 menjadi tunggal karena adanya penambahan zat lain. Umumnya reaksi ini terjadi pada alkena dan alkuna. Jadi reaksi adisi terjadi pada alkena dan alkuna. Ya.
Reaksi adisi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama namanya reaksi hidrogenasi, yang kedua adalah reaksi halogenasi, yang ketiga reaksi hidrohalogenasi. Masing-masing akan saya jelaskan berikutnya. Masuk yang pertama, reaksi adisi hidrogenasi. Dari kata hidrogen, ya. Jadi artinya penambahan hidrogen atau H2 pada alkena atau alkuna. Jadi yang ditambahkan ini adalah gas hidrogen. Saya contohkan, CH2, CH2 ditambah H2. Jadi ini adalah alkena ditambah dengan H2. Ini maka hasilnya adalah alkana. Rangkap dua berubah menjadi tunggal. Kalau hanya dua, ini juga hanya dua, maka H1 ke sini, hanya yang satu ke sini. Ya, jadi CH3, CH3. Terjadi perubahan ikatan dari rangkap dua menjadi tunggal. Ya, jadi sudah ini ke sini, kemudian yang satu lagi ini ke sini ya, seperti itu diambil hanya. Ini kalau namanya ini etena, ini namanya etana. Contoh yang kedua, ini masih dalam bentuk alkena. Jadi sama caranya, namanya propena, ini namanya propana. Ya sama, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Jadi hanya akan terikat di atom C yang dekat dengan ikatan rangkap ini. Jadi dia tidak ke sini CH3, tapi yang dekat ini. Jadi hanya satu ke sini, ini hanya sini. Jadi dari propena berubah menjadi propana. Hal yang sama, ini juga berlaku ini. Ini ke sini satu, ini sini satu, ini ke sini satu. Jadi terbentuklah CH. Tadi awalnya C tidak ada, di sini hanya dua, hanya satu, jadi dua begitu. Kalau ditambah dua lagi, maka dia menjadi ikatan ini tunggal. Kita lihat ini CH3 tetap, tapi ini CH akan menjadi CH2, CH2 akan berubah menjadi CH3. Jadi ada perubahan ikatan. Dari rangkap 3 menjadi rangkap 2, dari rangkap 2 menjadi tunggal. Itu namanya adisi. Ya, jadi adisi hidrogen, jadi penambahan hidrogen. Ya. Kalau namanya propuna berubah menjadi propena, propena berubah menjadi propana. Contoh yang lain yang saya buatkan dalam bentuk yang merah ini CH3, CH, CH3, C, CH3. Ini ditambah H2. Jadi hanya akan nyantol di dekat ikatan rangkap ini. Jadi di sini bertambah satu, di sini bertambah satu, sehingga jadinya seperti ini CH, di sini juga CH. Ya, oke, ini dari 2 metil 2 butena, kemudian akan berubah menjadi 2 metil 2 butana. Perubahan ikatan rangkap dari rangkap 2 menjadi tunggal. Itu yang pertama, namanya reaksi adisi hidrogenasi. Yang kedua adalah reaksi adisi halogenasi. Jadi masuknya halogen, ada F2Cl2Br2I2 pada alkena atau alkuna. Sama seperti yang tadi modelnya, cuma yang masuk sekarang ini adalah golongan halogen atau 7A. Ya, 7A. Jadi sama prinsipnya, ini ke sini, nanti ini ke sini ya. Sama prinsipnya, kita lihat ini sama. Jadi satu terbagi di dekat ikatan rangkap ini. Kalau namanya ini propena, itu akan menjadi 1,2 dikloropropana. Ini satu, ini dua. Kenapa di? Karena dia ada dua cabangnya. Kenapa kloro? Karena dia Cl. Propana itu 3 atom C. Sama prinsipnya. Nah ini sama. Jadi masuknya di dekat ikatan rangkap ini. Ya, ikatan rangkap 3. 2 butuna menjadi 2,3 dikloro 2 butena. Jadi perubahan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Jadi kalau memang mau cepat itu posisikan yang masuk ini di antara ikatan rangkap ini. Ditambah saja, setelah dia ditambah berkurang ikatannya 1. Dari 3 menjadi 2 atau nanti dari 2 menjadi tunggal. Seperti itu. Itu yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga namanya reaksi adisi hidrohalogenasi. Yaitu masuknya HCl, HBr, dan HI pada alkena atau alkuna. Jadi tidak terjadi pada alkana, ini terjadi pada alkena atau alkuna.
Nah, kalau nanti yang HCl HBrH ini masuk pada alkena atau alkuna, ini mengikuti aturan Markov-Nikov. Nah, jadi ada aturannya. Aturan pertama mengatakan, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat atom H yang berbeda, maka atom ClBr atau I akan terikat pada atom C yang mengikat H lebih sedikit. Jadi hanya lebih sedikit nanti masuklah yang ClBr atau I. Konsep kedua, jika atom C-nya mengikat atom H yang sama, maka atom ClBr atau ini akan terikat pada atom yang mempunyai rantai karbon lebih panjang. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. CH2 CH2 ditambah HCl. Nah, ini C-nya mengikat H yang sama, H yang sama. Jadi H-nya boleh masuk ke sini, boleh masuk ke sini, tidak ada masalah. Jadi mana-mana. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi hanya mau masuk ke sini atau ke sini tidak ada masalah. Ya, jadi saya bikin ini yang hanya masuk ke sebelah kiri, yang ini masuk ke sebelah kanan. Tapi nanti kalau misalnya begitu di sini CH2Cl, di sini CH3 juga tidak ada masalah. Itu sudah benar. Oke, namanya kloroetana. Yang kedua HBr. Nah ini aturan Markov-Nikov tadi. Kalau C-nya mengikat H yang berbeda, di sini C pada ikatan rangkap ini yang dimaksud. Di sini hanya satu, di sini hanya dua. Maka BR ini akan masuk di C yang lebih sedikit H-nya. Jadi dia masuk ke sini. Tidak bisa masuk ke sini, ya, tidak bisa, tidak boleh masuk ke sini. Jadi BR-nya ini akan masuk ke atom C yang atom H-nya lebih sedikit di sini. Oke, itu aturannya. DBr, kemudian yang sisanya yang H masuk di atom C yang hanya lebih banyak. 2-bromopropana. Berikutnya adalah kalau ininya sama. Jadi atom H yang terikat sama. Maka I-nya akan masuk di atom C yang rantainya lebih panjang. Ini namanya rantainya lebih panjang yang ini. Jadi ini CH2 CH3, 2 C-nya, yang ini C-nya 1. Yang lebih panjang itu yang ini ya. Maka I akan masuk ke C yang lebih panjang ini di sini. Jadi nyantol dia di sini. Hanya nyantol di yang lebih pendek. Seperti itu. Itu namanya aturan Markov-Nikov ya. Oke. Itu contoh hidrohalogenasi. Reaksi yang ketiga adalah reaksi senyawa hidrokarbon, namanya reaksi eliminasi. Dari sesuai dengan namanya kita bisa prediksikan eliminasi ini adalah pelepasan ya. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom dari suatu hidrokarbon dan biasanya terjadi perubahan ikatan dari tunggal menjadi rangkap. Jadi sebaliknya. Dari kalau alkena tadi, dari rangkap 2 menjadi tunggal atau dari rangkap 3 menjadi rangkap 2. Kalau ini sebaliknya, dari tunggal menjadi rangkap 2 atau dari tunggal menjadi rangkap 3. Saya contohkan CH3, ini alkana. Jadi karena suatu kondisi, suatu reaksi menjadi CH2 ditambah H2. Jadi yang di sini awalnya hanya 3, di sini 3, ini berubah menjadi 2. Sambil dilepaskan molekul H2 ya. Jadi ini dari tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2. Nah, seperti ini namanya eliminasi, penghilangan atau pelepasan H2. Kemudian masuk reaksi yang keempat, yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi disebut juga reaksi pembakaran, yaitu reaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan air. Jadi akan menghasilkan karbon dioksida apabila O2-nya nanti itu banyak atau berlebih. Namanya reaksi pembakaran sempurna. Reaksi oksidasi ini akan dipakai pada materi selanjutnya, yaitu nanti tentang termokimia. Jadi kalau disebut reaksi pembakaran, maka ingatlah bahwa maksudnya adalah reaksi dengan oksigen secara umum menghasilkan CO2 dan air H2O. Saya contohkan contohnya. Jadi reaksi oksidasi ini bisa terjadi pada alkana, alkena maupun alkuna. C2H6 ini adalah alkana. Ditambah dengan O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Jadi selalu begitu, hasilnya CO2 ditambah dengan H2O.
Inilah koefisien reaksi sudah dipelajari di kelas 10. Nah, jadi kenapa ini 4? Ini supaya setara. 2 kali 2 itu 4, kemudian 6 kali 2 itu 12, maka di sini juga sama, 6 kali 2, 12. O-nya 2 kali 4, 8, ditambah 1 kali 6, 6. 6 ditambah 8, 14. 2 kali 7, 14. Jadi koefisien 2 ada 7, ada 4, ada 6 ini adalah karena reaksi ini disetarakan. Seperti itu. Contoh yang kedua, ini C2H4, CnH2n. Ini kan masuk golongan alkena. Jadi alkena direaksikan dengan O2, itu juga hasilnya sama, 4CO2 ditambah dengan 4H2O. Ini kalau koefisien ini tinggal disetarakan saja ya. Kemudian yang C2H2 ini masuk ke dalam alkuna ya. CnH2n-2 ditambah O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Saya ingin mengatakan begini. Kalau kita lihat reaksi ini sama molekulnya 2, ini molekulnya 2, ini molekulnya 2, ini sama atom C-nya 2. Tetapi gas oksigen yang dibutuhkan berbeda. Jadi yang paling banyak itu adalah alkana, baru alkena, baru alkuna. Ini molekul CO2-nya sama dihasilkan, tapi molekul yang H2O ini lebih banyak, paling banyak dihasilkan itu adalah yang alkana, baru masuk alkena, baru masuk alkuna. Seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya reaksi pembakaran. Reaksi dengan oksigen hasilnya selalu CO2 ditambah H2O, CO2 ditambah H2O, CO2 ditambah H2O. Seperti itu. Ini sama C5H12 ditambah O2 juga hasilnya CO2 ditambah H2O. Ya. Jadi itu tentang lanjutan materi hidrokarbon ketiga, tentang reaksi-reaksi hidrokarbon. Kemudian agar untuk menguji kalian paham apa tidak, ini bisa dicoba latihan ini. Latihan 6 lanjutan dari alkena dan alkuna yang kemarin ya. Jadi latihan yang tadi yang 6 ini bisa dicoba. Propana bisa digambarkan dulu strukturnya. Kemudian ini juga sama bagaimana caranya. Ini masuk H2 ada alkena begitu kan. Dicari mana tadi di antara 4 reaksi yang ada. Oke. Jadi itu bagiannya lanjutan bagian terakhir. Tadi hidrokarbon ini bagian hidrokarbon bagian yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi kalau memang kalian suka itu bisa kasih tanda tangan yang ke atas. Kalau misalnya tidak suka berarti tanda tangan ke bawah. Kalau ada yang salah misalnya bisa di kolom komentar dikasih komentar seperti apa. Insyaallah kita ketemu pada materi berikutnya, pada materi yang lain di channel saya, di channel Arfan Semanja. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.